Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara membuat flowchart. Cara membuat flowchart umumnya dilakukan untuk memberikan gambaran perihal sebuah alur kegiatan. Bahkan bisa juga diterapkan pada perusahaan. Misalkan saja di dalam perusahaan tentu memerlukan adanya sebuah standar operasional sistem atau SOP. Namun tak jarang bentuk umum SOP masih berupa paragraf atau poin numbering saja sehingga sulit untuk dimengerti. Solusinya Anda bisa menggunakan flowchart sebagai media utama. Apa itu flowchart? Secara sederhana, diagram alir atau flowchart adalah susunan beragam simbol menjadi satu kesatuan alur untuk menggambarkan rangkaian aktivitas atau prosedur tertentu. Bagaimana cara membuat flowchart? Anda bisa menemukan jawabannya lewat ulasan populer di bawah ini. Flowchart adalah bagan atau diagram yang terdiri dari simbol-simbol flowchart dalam kurung bangun dua dimensi seperti panah dan lingkaran untuk menggambarkan hubungan dan rangkaian proses suatu aktivitas secara detail dengan ringkas. Cara membuat flowchart dilakukan step by step sesuai dengan urutan prosedur yang tepat. Diagram ini bisa digunakan dalam berbagai bidang dan tujuan, misalnya untuk menyajikan prosedur workflow atau standar operating procedure dalam sebuah perusahaan. Sebagai seorang pebisnis yang baik dan cerdas, menggunakan flowchart bisa menjadi salah satu jalan untuk menyederhanakan suatu prosedur yang kompleks, sehingga akan berdampak baik terhadap keefektifan kinerja karyawan dan operasional perusahaan lainnya. Arti simbol flowchart, seperti yang kita tahu, cara membuat flowchart dilakukan dengan menyusun simbol-simbol menjadi satu kesatuan prosedur. Di samping itu, perlu diketahui juga bahwa simbol dalam flowchart tidak sekedar bangun dua dimensi saja. Sejumlah simbol dalam flowchart memiliki makna-makna tertentu. Simak selengkapnya tentang arti simbol flowchart di bawah ini. Daftar nama simbol flowchart: 1. Terminator, 2. Proses, 3. Dokumen, 4. Decision, 5. Data, 6. One Page Reference atau Connector, 7. Off-Page Reference atau Off-Page Connector, 8. Flow. Tabel gambar simbol flowchart. 1. Gambar terminator artinya awal atau akhir konsep dalam kurung prosedur. 2. Gambar proses artinya proses operasional. 3. Gambar dokumen atau laporan berupa printout. 4. Gambar decision, keputusan atau subpoint garis yang terhubung dengan bentuk decision, merujuk pada situasi-situasi yang berbeda sesuai dengan keputusan yang digambarkan. 5. Gambar data, input dan output. Contohnya, input feedback dari pelanggan, output desain produk baru. 6. Gambar one page reference atau konektor, penghubung alur dalam halaman yang sama. 7. Off-page reference atau off-page connector, penghubung alur dalam halaman yang berbeda. 8. Flow, arah alur dalam konsep dalam kurung prosedur. Cara membuat flowchart. Setelah mengetahui simbol dalam flowchart, saatnya Anda mencoba untuk membuatnya. Langkah apa saja yang harus dilakukan? Berikut ini panduan lengkap cara membuat flowchart sederhana. Cara membuat flowchart di Word secara manual. Jika Anda perhatikan, simbol-simbol flowchart adalah fitur shape yang tersedia di aplikasi Word. Karena itu, Anda bisa menggunakan aplikasi membuat flowchart sederhana dengan mudah melalui Microsoft Word. Berikut tahapan langkahnya.
1. Membuka aplikasi Word. 2. Klik opsi Insert kemudian Save. 3. Pilih simbol yang akan dimasukkan dalam flowchart sesuai kebutuhan. 4. Beri teks keterangan atau penjelas dalam simbol flowchart. 5. Susun simbol menjadi kesatuan prosedur secara urut. 6. Sesuaikan besar dan letak simbol satu persatu. Cara membuat flowchart di Word menggunakan drawing canvas. Jika merasa cara secara manual lebih ribet karena harus menyusun simbol flowchart satu persatu dengan teliti, coba opsi cara membuat flowchart adalah dengan bantuan drawing canvas di aplikasi Word. Berikut tahapan langkahnya. 1. Membuka aplikasi Word. 2. Klik opsi Save pada Insert. 3. Klik opsi New Drawing Canvas yang terletak pada bagian ujung bawah di kolom Save. 4. Pilih beberapa simbol flowchart sesuai kebutuhan. 5. Beri teks dengan bantuan textbook. 6. Atur sesuai urutan prosedur yang benar. Dengan bantuan drawing canvas, flowchart yang dihasilkan lebih rapi. Hal ini karena simbol-simbol flowchart otomatis terletak dalam satu kanvas, sehingga akan memudahkan Anda jika ingin menggeser pindah flowchart yang telah dibuat. Aplikasi membuat flowchart online. Seiring berkembangnya teknologi, cara membuat sebuah flowchart tidak hanya bisa dilakukan dalam aplikasi Word saja. Anda bisa memanfaatkan website atau aplikasi membuat flowchart online. Populik merangkum beberapa aplikasi yang bisa dijadikan referensi dalam daftar berikut. 1. Lucid Card atau website. 2. Gradle website. 3. Gitmind software. 4. eDrawShop website. 5. Microsoft Visual Software. Fungsi flowchart. Selain mengoptimalkan kinerja karyawan, menerapkan cara membuat flowchart di perusahaan juga memiliki fungsi yang banyak. Berikut ini sejumlah poin bermanfaat yang bisa Anda dapatkan jika berhasil menggunakan flowchart dengan baik. 1. Fungsi flowchart adalah membantu divisi dalam membentuk satu pemahaman yang berhubungan dengan suatu konsep tertentu. 2. Merencanakan sebuah proyek. 3. Membangun komunikasi yang baik antar person in charge di sebuah proyek tertentu juga salah satu fungsi flowchart yang bisa didapatkan. 4. Menyederhanakan penjelasan prosedur yang kompleks. 5. Memudahkan untuk melihat proses berjalannya suatu proyek. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai flowchart. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.